Ada program lingkungan, ini penting. Jadi ada program lingkungan. Saat ini, ya hari-hari ini, minggu-minggu ini, Lazisnu PBNU lagi konsentrasi dengan program Green Pesantren. Jadi bagaimana pesantren itu hijau. Sampahnya dikelola secara profesional. Nah, ini penting. Program lingkungan. Energian, program pengembangan teknologi tepat guna untuk menghasilkan. Nah, sekarang itu sampah-sampah ini berharga, ya. Bisa jadi uang. Selain bisa jadi pupuk kompos, yang plastik-plastiknya itu bisa digunakan untuk alat-alat yang produktif. Makanya kalian nanti harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Insya Allah dalam pengelolaan lingkungan ini, kalau kita tekuni akan menghasilkan uang. Ada jamban bagus, bantuan pengadaan sarana sanitasi dan air bersih serta penyuluhan PHBS. Ya. Artinya gini, salah satu kriteria masyarakat itu tidak dikatakan miskin apabila rumah masyarakat itu ada jambannya. Ketika rumah masyarakat itu walaupun sudah tidak gedek, sudah gedung gitu, tapi tidak memiliki jamban, itu menurut aturan, maka orang ini masih tetap dikatakan miskin. Dan ini banyak di daerah Sukowono, di daerah Sumber Jambe, di daerah Silo dan lain sebagainya. Orangnya itu sebenarnya mampu, ya. Tapi dia tidak punya jeding, tidak punya WC. Ya karena masyarakatnya katanya, kenapa Bu sampean kok tidak buat WC? Tak metoh nang WC. Jadi airnya ke sungai. Jadi tradisi masyarakatnya itu ke sungai. Masih ada ya tetangga kalian yang seperti itu? Ada kan? Iya. Tak metoh itu. Tak keluar muntar ke WC. Jadi boten sakit metu kula lek teng WC. Jadi harus ngambang di sungai. Bahaya itu. Anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang lewat, ya. Kalau yang laki-laki masih mendingan, yang perempuan itu Masya Allah. Tidak malu itu, muka cerapat itu. Masya Allah. Katanya yang muda-muda yang lewat, ya bes eman, ya bes maksiat kan gitu. Itu kejadian-kejadian yang ada di daerah pedesaan. Nah, ya kita ini kan merawat jagat, membangun peradaban. Nah, kita tidak boleh membangun peradaban secara revolusioner. Lalu mengatakan kepada ibu-ibu yang sudah biasa ke sungai, Bu, tidak boleh Bu, sambian ini maksiat, kafir, jangan digitukan. Kita harus merubah secara pelan-pelan. Jadi ada at-tadrij fit tasyri' namanya. Jadi ada pengaturan syariat itu kan ada taqlilut takalif, ada adamul haraj, ada at-tadrij fit tasyri'. Jadi di dalam mensosialisasikan aturan itu harus secara berlahan, bertahap. Ya mungkin sekarang ibu-ibunya gitu masih belum bisa ke WC, dia harus ke sungai. Ya nanti anaknya dikasih tahu. Ya, banyak masyarakat kita yang seperti itu. Makanya NU Care Lazisnu PBNU ini, ya salah satu programnya adalah membuat jamban. Kemudian ada sedekah pohon. Nah, sedekah pohon ini penting, ya. Nah, saya berharap ya terkait dengan green lingkungan ini, kalau program yang kami peroleh minggu-minggu ini adalah green pondok pesantren, green lingkungan, ini harus bahu membahu, harus ada kebersamaan di antara kita.
Jangan sembarang memotong pohon-pohon yang ada di hutan lindung terutama. Kalian nanti bisa cek ya. Nanti kan kita ada studi lapangan kan. Ada studi lapangan, nanti bisa ikut kami. Nah, di kemiringan 40 itu seharusnya itu tidak boleh ditanami pisang, ditanami ketelo, itu tidak boleh sebenarnya. Itu harus ditanami pohon-pohon besar. Kenyataan faktanya di hutan-hutan kita itu, di kemiringan 40 itu saja masyarakat sudah menanami tanaman-tanaman yang tidak bisa menyanggah tanah. Akhirnya ketika hujan longsor dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita sosialisasikan. Kalau tidak, ya rusak alam ini. Lingkungan ini rusak. Kalau hujan banjir. Kemudian yang disalahkan ini pemerintah. Wah, gak beres pemerintah itu. Nah, kalau dalam konteks pembinaan lingkungan atau green lingkungan, ya kita harus integratif. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang penting bagaimana lingkungan itu terjaga. Ini penting. Dan itu masuk di dalam program fisabilillahnya Lazisnu ini. Pembangunan infrastruktur itu kan masuk fisabilillah di situ. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini ya. Nah program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber penghidupan masyarakat. Ini masuk di dalam target SDGs. Kalau kebetulan saya ini ketua pembina pengembangan Kampung SDGs Indonesia PPKSI. Nah, ada tujuan-tujuan SDGs termasuk targetnya itu adalah air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Jadi kalau pohon-pohon sudah ditebangi, bagaimana kita akan memperoleh air yang bersih? Pohon besar itu kan tandon sebenarnya di hutan itu. Tandon bagaimana itu bisa menyerap air kalau hujan dan airnya nanti dinikmati oleh masyarakat. Tapi oleh masyarakat ya ditebangi, malah tidak ditanami pohon lagi. Bagaimana mungkin kita akan memperoleh air bersih yang bagus? Airnya yang terdapat adalah air kotor karena sudah longsor, kena banjir, rumahnya rusak, lingkungannya rusak, ya akibat dari tangan-tangan manusia semuanya. Di sini juga ada target SDGs energi bersih dan terjangkau, memastikan akses pada energi yang terjangkau bila bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Kemudian target lagi penanganan perubahan iklim, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Makanya kemarin saya mendeklarasikan namanya Kampung Iklim, Kampung SDGs, tapi khusus aksentuasinya itu kepada perubahan iklim. Saya pernah ikut acara UNFCCC, ya, acara lingkungan tapi diikuti oleh seluruh negara-negara di dunia, di Bali kalau tidak salah tahun 2007. Nah, Pak Emil Salim itu mantan Menteri Lingkungan, saat itu bicara di depan peserta bahwa rumah kaca, ya, bukan rumah kaca dari ini kan, istilahnya rumah kaca ini sudah mengelilingi bumi lebih dari separuh. Nah, menurut para ahli, kalau rumah kaca itu sudah mengelilingi
bumi, dan bumi itu yang dikelilingi oleh rumah kaca itu tinggal 1/4, bumi itu bisa meledak. Bayangkan saja. Berarti akhiruz zaman. Nah, secara fikriyah, secara lahiriah, kalau kita ini peduli kepada lingkungan, maka berarti kita bisa menghambat kiamat. Ya kalau tidak dikatakan menghambat kiamat, menghambat bencana alam. Gitu. Kalau saya bicara seperti itu, saya kepingin anak-anak muda itu cinta alam. Ayo tanam pohon, ayo tanam pohon, ayo pelihara pohon, ayo masyarakat ini beri pengertian pohon-pohon besar di hutan-hutan itu jangan ditebangi. Ya sampai saya utus anak-anak mahasiswa bermalam, ayo pendekatan kepada masyarakat. Nah, arek nom anak-anak muda itu ngasih tahu kan mungkin, Bu, jangan Bu, bilang ke suaminya Ibu jangan tebanginlah pohon-pohon di hutan itu. Nanti Ibu yang susah, anak-anaknya Ibu, cucu-cucunya Ibu juga harus begitu gitu. Mak letak pengkong. Masya Allah ditebangi, Masya Allah. Ya kalau sudah banjir, orang yang tidak berbuat melakukan itu kena getahnya juga. Gitu. Makanya kalian itu nanti entah melalui, kalau ada di lembaga ormas atau di lembaga kemahasiswaan, ayolah bikin program tentang green lingkungan. Turun ke gunung-gunung itu, turun ke hutan-hutan. Ya bukan rekreasi, ya minimal medsosnya lah jalankan, ya, medsosnya. Coba sampean teliti dah ya, lewat sampean di sungai-sungai kita itu, di sungai-sungai ya, sungai-sungai. Ayo, apakah di sungai-sungai itu tidak terjadi penumpukan sampah? Ayo jujur. Banyak tidak di sungai-sungai kita itu terjadi penumpukan sampah? Banyak fakta itu. Jadi sampah itu yang seharusnya dibuang di tempat sampah, tapi ditaruh di sungai. Ini fakta. Nah, kalau kalian ini kreatif, buatlah konten, buatlah video kecil, dimasukkan ke YouTube, masukkan ke apa Instagram, ke pokok media sosial lah ya, media sosial itu masukkan, gunakan media sosial itu untuk mengingatkan orang supaya tidak dosa. Gitu. Nah katanya kita tahu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kan begitu. Menolak kemafsadatan itu harus didahulukan ketimbang kita memperoleh kemaslahatan. Jadi kalau kita ini ingin menolak kemafsadatan, ya harus berbuat dong. Amrun bisyai'in amrun biwasalihi, kan begitu. Kita ini diperintah tentang sesuatu, maka wasilah untuk mencapai sesuatu itu juga bisa wajib, bisa juga menjadi perintah. Itu kaidah usul fikih. Nah, ketika kita itu diperintah untuk menjaga lingkungan, mon ayatnya sudah hafal semua itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan gitu kan? Hafal semua kan orang-orang itu. Rusaknya alam, rusaknya lautan, rusaknya alam ini karena perbuatan tangan-tangan manusia. Sambian datang ke Puger coba sudah. Di Puger itu kalau sudah surut, Masya Allah, sampah itu berserakan. Di situ. Nah, bagaimana cara mendidik masyarakat supaya dia itu sadar lingkungan? Makanya program Lazisnu, PBNU, ya dan las-las yang lain itu seharusnya ya meniru program Lazisnu PBNU itu bagaimana menciptakan lingkungan yang baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah,
Nah, ini ya. Nah, ada istilah zakat on SDGs. Jadi nanti kalian saya kasih tugas ada fikih SDGs atau zakat on SDGs, zakat dan SDGs. SDGs ini adalah Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan. Ya, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, ekonomi, gender, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Itu program yang terarah ke sana, yang terarah kepada goal atau tujuan dari SDGs itu, maka harus kita lakukan. Bahkan kami dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia itu bekerja sama dengan Ma'had Ali juga PBNU ya, membuat namanya Fikih SDGs itu sudah. Insyaallah sebentar lagi terbit. Nah, di mana kontribusi Lazisnu PBNU LAS ini kepada SDGs ada 5 pilar di sini. Ya. Pilar yang pertama adalah kehidupan sehat sejahtera. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Jadi kalau kalian jadi amil dan lembaganya jalan, nanti bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada kehidupan sehat dan sejahtera, dan itu masuk di dalam SDGs. Kemudian ada pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas menjamin pemerataan pendidikan, kesempatan belajar untuk semua orang. Ada air bersih dan sanitasi layak. Kemudian ada energi bersih dan terjangkau. Kemudian tanpa kelaparan. Tanpa kelaparan ini yang penting. Makanya saya itu dengan teman-teman membuat namanya Kampung SDGs. Kalau desa SDGs rasanya agak berat ya kalau satu desa itu untuk mencapai 17 tujuan. Tapi kalau kampung SDGs, nah, kampung itu kan hanya sekian RT, sekian RW, dan kalau di lingkungan itu Muslim, sangat strategis sekali kalau berbasis masjid. Nah nanti UBSIS-nya, UBZ-nya, unit pengumpul zakatnya itu bisa di masjid itu. Nah di setiap kampung SDGs yang kami kelola, saya selalu membuat program di masjid itu. Pertama, bagaimana masjid itu menjadi Baitullah. Jadi masyarakat di lingkungan kampung SDGs itu bagaimana bisa memakmurkan masjid itu, terutama sholat subuhnya. Sehingga kami dengan teman-teman muda, anak-anak muda itu membuat grup yang namanya Gerakan Subuh, di mana para mahasiswa banyak tidur pada waktu itu. Betul enggak? Betul, banyak yang tidur ya. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ya. Ahli tahajud semua ya. Ahli tahajud semua. Nah, kemudian yang kedua adalah Baitul Quran wal Ilmi. Jadi kita membuat gerakan di masjid itu, masyarakatnya ada khatmil Quran, ada dirasatul Quran, dan ada kajian-kajian keilmuan. Kemudian yang ketiga adalah Baitul Mal. Bagaimana masyarakat di situ bisa berzakat, bersedekah, berinfak lewat lembaga yang ada di masjid itu. Sehingga masyarakat kampung itu bisa tahu kepada masyarakat sekitarnya, masyarakat dekatnya. Jadi tidak ada namanya masyarakat yang kelaparan. Tidak ada masyarakat yang naudzubillah meninggal dunia karena perutnya kosong, karena tidak makan.
Jadi di antara tetangga saling membantu, terutama lewat manajemen UPSIS-nya atau lembaga zakatnya yang ada di masjid itu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana masjid itu juga difungsikan sebagai baitul muamalah. Jadi baitul muamalah ini penting, human relation. Nah, bagaimana karena SDGs itu masyarakatnya jangan eksklusif, tapi harus inklusif, harus bisa menerima perbedaan, baik itu agama, karena kita hidup di Indonesia, baik itu agama, suku, budaya, adat istiadat yang berbeda, itu harus ada toleransi gitu di situ. Jangan memiliki wawasan yang eksklusif, kalau bukan Madura tak oleh, mun beni coba pas tak oleh, mun beni reng tak boleh datang. Jangan begitu. Jadi wawasan inklusif, wawasan yang rahmatan lil alamin itu harus dimiliki oleh masyarakat kampung SDGs. Disitulah yang diistilahkan dengan juga merawat jagat dan membangun peradaban. Jadi membangun peradaban itu bisa lewat lembaga zakat seperti ini. Sehingga masyarakatnya itu hidup tanpa kelaparan. Dengan zakat, infak, sedekah ini insya Allah ya, namanya ini gerakan filantropi, gerakan kasih sayang di antara umat manusia kepada satu dan yang lain, yang menyebabkan adanya cinta kasih sayang di antara sesamanya. Para hadirin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Nah, kalau berbicara tentang mitranya NU Care Lazisnu ini banyak. Jadi hampir seluruh bank, terutama pihak pemerintah, pihak orang-orang kaya dan lain sebagainya. Jadi nah sekarang itu Rais Syuriahnya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ketua Tanfidiyahnya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Taqub. Ya, kemudian Ketua Lazisnu PBNU sekarang ini adalah Habib Ali Hasan Al-Bahar. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan